Kisah sangarnya timnas Indonesia di zaman Presiden Soeharto mampu kalahkan juara Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berusaha penuh untuk menjadi jauh lebih kuat. Mulai dari perbaikan liga, pemilihan pelatih kelas dunia, hingga melakukan naturalisasi pada pemain-pemain keturunan di Eropa menjadi jalan yang ditempuh. Sebab di masa itu, tim merah putih sempat dianggap sebagai macan Asia. Hal ini dilakukan tentu demi bisa membuat timnas Indonesia berprestasi di kancah Asia atau bahkan dunia. Dengan begitu, sepak bola Indonesia saat ini juga akan lebih jauh melampaui era Presiden Soeharto. Sejauh ini, dunia sepak bola di era Presiden kedua Indonesia itu dapat dibilang masih menjadi yang terbaik. Pada masa itu, pemerintah dan PSSI meluncurkan kompetisi bernama Gelatama yang sukses membangkitkan gairah masyarakat dengan sepak bola pada 1975. Menjadi kompetisi kasta tertinggi dan melihat sangarnya timnas Indonesia di era Presiden Soeharto terbukti dengan adanya Liga Sepak Bola Utama atau lebih dikenal dengan singkatannya Gelatama. Saat itu ada dua kompetisi, Gelatama dan Perserikatan. Anggota Gelatama adalah perusahaan-perusahaan karena tidak dibiayai APBD. Ajang ini murni memaksimalkan sisi komersial untuk menghidupi klub air. Gelatama sukses membuat masyarakat kembali menyukai sepak bola. Saking ramainya, perusahaan-perusahaan besar berbondong-bondong untuk menjadi sponsor klub atau bahkan ikut berkompetisi. Bukan hanya di Liga, timnas nasional pun mengalami masa yang luar biasa. Di era Soeharto, timnas Indonesia tampil sangat garang di level Asia Tenggara. Tercatat skuad Garuda pernah meraih medali emas SEA Games sebanyak 2 kali, yakni pada edisi 1987 dan juga 1991. Itu menjadi kali terakhir Indonesia meraih medali emas SEA Games sebelum pecah telur 32 tahun setelahnya pada 2023. Tim-tim sekelas Thailand maupun Vietnam yang saat ini kerap menyusahkan pun bahkan tandingan Indonesia di masa itu. Menjadi tim yang paling superior di Asia Tenggara membuat banyak klub Eropa maupun negara lain berminat untuk melakukan uji coba. Mulai dari Ajax Amsterdam, Arsenal, timnas Brazil yang masih diperkuat Pele, hingga timnas Uruguay pun pernah dilawan. Di antara semua pertandingan akbar yang dijalani, laga menghadapi Uruguay pada 1974 menjadi yang paling luar biasa. Bagaimana tidak? Di laga itu, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 atas Uruguay yang memiliki 2 titel Piala Dunia. Bukan hanya prestasi, pembinaan pemain di era Soeharto juga sangat diperhatikan. Para pemain bertalenta banyak yang disekolahkan untuk menimba ilmu beasiswa di Eropa, seperti di Italia dengan bersama klub Sampdoria. Melihat sejarah itu, timnas Indonesia di bawah komando kepengurusan PSSI saat ini agaknya tidak mengulang dan melampaui prestasi di masa lalu. Terbaru, skuad Garuda baru mengukir sejarah lolos 16 besar di Piala Asia. Terdekat, Indonesia memiliki target anyar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk menyaksikan perkembangan sepak bola Indonesia untuk melampaui sangarnya timnas Indonesia di era Soeharto. Sampai saat ini Indonesia masih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang pernah tampil di Piala Dunia. Satu-satunya penampilan Indonesia itu terjadi di Piala Dunia 1938 yang berlangsung di Perancis. Saat itu, Indonesia masih menyandang nama Hindia dan Belanda. Pemain yang ikut serta pun dari berbagai macam etnis, termasuk ada beberapa pemain dari Belanda. Sayangnya, saat itu Indonesia langsung kalah 0-6 dari Hungaria pada laga pertama. Hungaria merupakan satu-satunya di antara kekuatan sepak bola Eropa saat itu. Di era 1980-an bisa dikatakan sebagai era keemasan sepak bola Indonesia. Ada beberapa prestasi membanggakan yang diraih timnas Indonesia pada masa tersebut.
Salah satunya adalah timnas Indonesia nyaris lolos ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Indonesia saat itu memasuki fase kedua kualifikasi Piala Dunia 1986 zona Asia. Sayangnya, pada laga penentuan Indonesia kalah 1-6 dari Korea Selatan, padahal kemenangan atas Korea Selatan akan otomatis mengantarkan Bambang Nurdiansyah dan kolega ke Meksiko. Presiden Soeharto memberikan tantangan kepada Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk membentuk tim yang kuat, sebab Indonesia banyak memiliki pemain yang memiliki potensi besar untuk timnas Indonesia.